channel bareng Kuardiansa dan kita lagi ada segmen pro dan kontra. Nah, pasti kalian bingung nih, kenapa ini segmen pro kontra tapi cuma ada aku doang. Sebenarnya alasannya gampang sih. Alasannya yang pertama adalah karena Om Santosnya sangat sibuk dan nggak bisa diajak konten. Tapi khusus spesial pro kontra kali ini dan juga kedepannya mungkin gitu, dengan format aku sendiri, aku sudah bikin rules gimana agar pro kontra ini kita bisa berjalan tapi dengan sesuatu yang lebih menarik. Yaitu apa? Jadi rulesnya ada, yang pertama aku sudah menyiapkan 3 sampai dengan 4 tema yang akan kita ulik di video kali ini. Jadi 3-4 tema itu abu-abu. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya kita roulette, kita dapat tema apa, nanti setelah itu kita roulette apakah kita pro, aku ya lebih tepatnya apakah aku pro atau aku kontra. Jadi di video kali ini, di pro kontra yang sendiri ini, aku cuma akan pro atau kontra dalam video ini. Jadi tidak akan ada yang mengkontra balik. Kalau kemarin kan pro kontra, aku pro, Om Santos itu kontra, jadi kita saling mengcounter. Tapi kalau kali ini, either aku cuma pro atau aku cuma kontra. Nah, gimana? Jadi agak gak adil ya, tentu saja. Karena nanti aku harapannya kalau misalkan aku dapat pro, kalian nih yang mungkin berbeda pendapat dengan aku, kontra dengan aku, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sama halnya, kalau aku kontra, mungkin kalian bisa mengcounter jawaban pro kalian di kolom komentar. Jadi gimana, seru kan? Jadi rulesnya seperti itu. Nanti dalam 5-10 menit aku akan menyampaikan apa saja berkaitan dengan pendapat aku soal topik itu, apakah aku pro atau kontra sesuai dengan roulette-nya. Jadi aku belum men-script ya, belum menentukan apakah aku mau pro atau aku kontra, karena ya nanti semuanya berdasarkan hasil undian ataupun roulette. Nah, terus saja aku warning terlebih dahulu nih, karena di sini temanya semuanya abu-abu dan aku tidak bisa menentukan apakah akan pro atau kontra dalam sebuah sesi pro kontra ini gitu. Jadi apapun yang aku sampaikan di sini itu tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat aku pada umumnya gitu. Jadi kayak misalnya contoh kemarin nih yang berkaitan dengan organisasi itu nggak penting gitu. Pada saat itu kan aku memang pro gitu, kontra ya, intinya aku kontra bercaya. Tapi tidak semuanya itu kontra, ada yang pro. Jadi yang namanya topik abu-abu itu selalu seperti itu kan. Jadi kadang nggak bisa semuanya diprokan, nggak bisa semuanya kontra gitu. Kadang sesuainya itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi perlu aku warning terlebih dahulu gitu. Jadi semua pendapat itu dalam 10 menit itu hanya ditentukan apakah aku pro atau kontra, dan itu tidak mewakili pendapatku secara umum terkait topik itu gitu. Nah, mungkin kita langsung aja deh. Aku udah nyiapin ada 4 topik. Aku bacanya. Topik yang pertama adalah golput itu pilihan. Golput atau golongan putih ya, jadi tidak memilih kalau misal pemilihan presiden, jadi dia tidak nyoblos ataupun ya nyoblos 5 kali gitu, jadi nggak sah. Yang kedua adalah ngasih handphone ke balita. Nah, gimana? Jadi kan biasanya kalau ada anak-anak tuh kasih HP gitu biar dia nggak nangis atau apa. Nah, tema yang ketiga adalah poligami. Nah, ini ada tema yang cukup agak berbahaya sebenarnya ya. Dan yang keempat ini yang lebih masuk jurang ini, kalau salah ngomong bisa gawat, yaitu kalau sekolah di madrasah itu sama dengan tertinggal. Nah, kebetulan aku sebenarnya juga madrasah gitu, jadi ya nanti kita lihat ya, kita akan dapat apa nih. Semoga kalian bisa lihat ya. Ini ada roulette-nya, kita akan putar. Apa dapat temanya? Golput itu pilihan, oke. Agak tidak sesuai ekspektasi ya, karena ini sebenarnya nggak terlalu pinggir jurang, tapi gak apa-apa. Kita sesuai dengan itu, kemudian kita tentukan apakah kita pro atau kita kontra. Ini sebentar, kita cari ini. Nah, udah ada ya, kita putar. Oke, kita kontra. Oke, berarti dalam 5-10 menit ke depan aku akan mengkontra kalau yang namanya golput itu pilihan. Berarti pendapatku adalah ya golput itu bukan pilihan gitu. Oke,
kita siap ya. Kita banyak akan mengkontra sepanjang video ini. Jadi kita mulai 1, 2, 3, kita mulai. Jadi golput itu adalah kalangan atau masyarakat atau orang yang meninggalkan hak pilih dia gitu. Jadi dia tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan gitu. Kita bicara dalam hal pemilihan umum ataupun pemilihan presiden gitu, atau mungkin pemilihan legislatif kali ya, terkait DPR atau segala macam gitu. Dan banyak orang-orang berpendapat ya namanya golput itu kan pilihan gitu. Orang berhak dia untuk golput atau enggak, toh istilahnya calonnya satu mereka mungkin nggak kenal, atau alasannya itu biasanya mereka nggak kenal, atau alasannya karena ya mereka nggak percaya aja siapapun yang pilih toh nggak ada efeknya ke kita itu. Dan aku nggak setuju banget dengan pendapat seperti itu gitu. Karena aku kontra di sini, aku bisa bilang aku nggak setuju. Ya jadi intinya gini, yang namanya golput itu kan sebenarnya tidak ada ya istilahnya yang namanya di peraturan kita dianjurkan untuk golput itu. Secara peraturan ya kita harus memilih itu, either milih yang satu atau milih yang kedua gitu. Dan yang namanya pemilihan umum gitu kan selalu diusahakan selalu ada dua pasangan calon gitu. Kita bicara presiden aja lah biar ngebayanginnya gampang ya. Namanya pemilihan presiden itu, alasan pertama biasanya orang golput itu kan dia nggak mau karena satu dia nggak kenal orangnya gitu. Nah pertanyaanku, emang kalau kalian harus nunggu orang yang kalian kenal mau sampai kapan tuh? Misalkan nih kalian kenal ada gimana ya, seberapa beruntung kalian bisa kenal dengan calon presiden, kenal secara langsung kan enggak juga ya. Maksudnya kayak aku cuma mau milih kalau aku kenal orangnya gitu. Nah sebenarnya kan mengenal itu nggak harus kita sama orangnya itu saling kenal gitu. Kita bisa mengenal mereka yang melalui debat visi misi, ataupun pada saat mereka pencalonan kan mereka selalu diberikan wadah untuk mempresentasikan visi misi seperti apa. Nah itu adalah wadah kita untuk mengenal para calon-calonnya gitu. Jadi kalau ada orang yang beralasan aku nggak kenal ngapain aku milih gitu, jadi ya sekarang gini deh, maksudnya kalau kalian nggak milih ya, terus nanti yang terpilih itu ternyata ngelakuin hal yang jelek, terus kalian mau bilang apa? Kalian mau bilang untung aku nggak milih gitu kan? Atau kalian mau mengkoreksi dia atau mau mengkritik dia? Loh kalian aja nggak milih gitu, maksudnya kalian mengkritik tentu kan presiden jelek gitu. Loh kalau hasil seperti itu kan harusnya kamu bisa menggunakan hak pilihmu memilih yang satunya lagi, katakanlah seperti itu. Artinya kalian itu punya hak lebih untuk mengkritik ketika orang itu nggak kamu pilih, atau bahkan kalaupun kamu memilih ternyata yang kamu pilih itu melakukan kesalahan, ya kamu juga berhak untuk mengkritik dia karena kamu sudah memilih dia, tapi ternyata yang kamu pilih melakukan hal kesalahan, melakukan sesuatu yang jelek. Apa ya, lebih fair aja gitu buat kalian bisa menyuarakan itu, mengkritik itu ketika kalian memang menggunakan hak pilih gitu. Ketika kalian golput tuh kayak rasanya tuh kayak nggak pantas gitu, nggak pantas kalian mengkritik padahal kalian saja nggak menggunakan suara kalian, hak suara kalian. Itu menurut aku kenapa aku nggak setuju ya namanya golput itu pilihan. Karena alasan yang kedua adalah orang selalu berkata siapapun yang kepilih juga nggak ada efeknya ke kita gitu. Mau presidennya si A kayak presiden si B kayak lagi-lagi pasti juga akan ada kasus korupsi, ada kasus ini, ada kasus ini. Kita mah yang sebagai warga miskin atau masyarakat biasa gitu nggak ada dampaknya buat kita. Nah ini yang kalian perlu pahami, kalian harus cermati gitu. Yang namanya pemilihan umum, apapun itu, entah pemilihan presiden, DPR, RT, RW segala macam itu, ketika kalian itu ditunjuk sebagai pemegang hak suara, otomatis kalian itu adalah orang yang menjadi target dari kepemimpinan itu gitu. Ini misalkan ini presiden, pemilihan presiden gitu, yang punya hak suara siapa? Masyarakat, warga. Otomatis presiden bekerja untuk siapa? Untuk warga dong. Nggak mungkin yang namanya kalian punya hak suara terhadap pemilihan tertentu, tapi pemilihan itu nggak ada apa ya, nggak bertujuan buat ke kalian gitu. Misalkan pemilihan RT 1 ya, pemilihan RT 1 dan kalian warga RT 2, kalian dikasih hak suara, itu nggak mungkin gitu. Karena yang namanya hak suara itu diberikan kepada orang yang nantinya itu akan difasilitasi gitu, kayak pemilihan ketua kelas yang punya hak suara ya apa murid-murid di kelas itu gitu. Gak mungkin murid kelas samping tiba-tiba ikut-ikutan milih kan enggak. Jadi kalau alasannya yang namanya apa ya, siapapun yang kepilih nggak akan ada dampaknya kita, ya itu salah gitu. Bagus atau jeleknya pemimpin pada saat nanti dia memimpin itu yang akan merasakan ya kita gitu. Jadi presidennya jelek
ya kita yang akan kena dampaknya. Kita akan ekonomi hancur segala macamnya, kita kena dampaknya. Presidennya bagus, kita juga kena dampaknya, ekonominya naik segala macam, walaupun memang tidak secara langsung gitu. Dalam artian kebijakan pemerintah itu tidak semuanya langsung kena ke kita gitu, tapi mungkin ada urutannya secara bertahap segala macam. Jadi kalau alasannya adalah kalian itu nggak menggunakan hak suara karena nggak ada efeknya ke kita atau nggak ada dampaknya kita, ya itu salah besar gitu ya. Nggak bisa seperti itu, karena bagaimanapun jelek atau buruknya nanti yang kita pilih itu tetap berdampak ke kita gitu. Pun ketika kita milih yang lain ternyata yang kepilih yang satunya lagi gitu, ya tadi balik ke yang pertama itu, menurut aku kita jadi lebih punya hak untuk mengkritik sesuatu, mengkritik dia gitu, karena tuh kan sudah aku bilang pilih yang ini, kenapa yang kepilih yang ini gitu. Maksudku lebih fair aja gitu, daripada kalian nggak gunain suara, mengkritik salah sini gitu. Jadi kayak loh, kamu aja nggak punya suara, kenapa nggak kamu gunakan hal itu untuk memilih mana yang lebih baik. Nah ini nyambung ke opini aku yang berikutnya, yaitu terkadang nggak yang dipilih itu nggak dua-duanya nggak baik itu kan. Ada yang kadang punya pendapat percuma sama aja dua-duanya kayak gitu. Nah sekarang balik lagi ke sini, jadi misalkan memang ada dua-duanya menurut kamu nggak bagus gitu. Nah tapi kan ini tetap akan berjalan gitu, mau bagus ya bagus, pasti salah satu dari ini kan yang akan jadi ketuanya kan, maksudnya yang akan jadi terpilih ya. Tapi yang pertama aku mau ingetin adalah satu, orang sampai maju ke titik itu pasti bukan orang biasa. Orang istilah presiden ya, orang sehebat apapun belum tentu dia bisa sampai ke titik menjadi calon presiden gitu. Jadi perlu kita pahami bahwasanya orang sampai ke titik itu berarti dia adalah orang yang sudah layak dan sudah luar biasa itu. Entah itu secara support, secara dana, secara kepemimpinan, secara pengalaman, siapapun itu. Sebagus-bagusnya kalian belum tentu bisa sampai ke titik itu untuk menjadi calon presiden. Jadi perlu aku sampaikan, calon yang namanya calon ketua, calon presiden atau apapun, itu ada orang-orang hebat yang sampai ke titik itu. Nggak semuanya bisa sampai ke titik itu. Terus yang kedua, kalaupun memang tidak ada yang menurut kalian baik, minimal kalian bisa pilih salah satu yang lebih mending gitu. Jadi kalian bisa menghindari mana yang jauh lebih buruk. Ya udah, intinya ke situ aja gitu. Maksudnya kalau daripada kalian tidak menggunakan suara kalian nanti kalian menyesal gitu, lebih baik ya kalian gunakan hak suara kalian untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam artian kalau ada dua-duanya buruk menurut kalian, ya kalian carilah salah satu yang minimal ada lebihnya dikit aja gitu, nggak apa-apa gitu. Sedaya kalian bisa meminimalisir apa yang akan kerusakan apa yang akan terjadi gitu. Jadi menurut aku orang yang nggak menggunakan suaranya golput dengan sengaja, tentunya kalau tidak sengaja kan ya banyak faktor lah gitu. Tapi kalau dengan sengaja itu bukan pilihan. Golput itu bukan pilihan. Golput itu menurut aku apa ya, kayak tidak menghormati sistem pemilihan yang jujur ataupun yang benar lah, kayak katakanlah seperti itu gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi kalau buat kalian nih yang nanti tahun 2024 ada pemilihan umum presiden dan masih golput, aku kecewa sih. Kan aku siapa ya? Coba gitu. Kalian mengecewakan sih kalau kalian masih golput dan kalian terpaksa golput karena alasan-alasan seperti tadi. Jadi mungkin itu aja kontra aku soal pendapat kalau golput itu pilihan. Kalau kalian nggak setuju dengan aku, kalian merasa golput itu ya hak kita lah mau milih apa enggak gitu, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini di Pro Kontra kali ini. Semoga ini bisa memberikan diskusi atau perdebatan yang cukup panjang nanti di kolom komentar. Aku harapannya kalian belum menulis di kolom komentar karena ini kan aku cuma ngontrain semua ya. Kontra jangan, aku nggak perlu sama sekali itu soal tadi golput itu pilihan. Jadi kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Instagram satu channel. Nanti kan video-video di Instagram satu channel berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.